Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Amin Bahtiar, dari mahasiswa KKN BPM UGM, periode 4 tahun 2020, unit YU298 subunit Punya Gede, menyampaikan terkait program penggunaan Google Meet bagi Karang Taruna di masa pandemi. Di sini terbagi ke dalam 3 bagian, di mana yang pertama terkait dengan pendahuluan Karang Taruna dan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan pengenalan dan juga keunggulan dari aplikasi Google Meet. Serta yang ketiga penggunaan dari aplikasi Google Meet, baik itu di desktop maupun mobile. Yang pertama, terkait dengan pendahuluan, di sini ada keterkaitan antara Karang Taruna dan juga pandemi COVID-19, di mana pada masa seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai kegiatan-kegiatan, dan salah satunya yaitu kegiatan kepemudaan yang biasanya ada dalam sebuah dusun, di mana Karang Taruna ini menjadi tempat berkomunikasi dari masyarakat, sehingga penting akan keberadaannya untuk tetap dilestarikan dan juga dilakukan agar tercipta koordinasi yang baik. Berbagai permasalahan yang ada yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara luring membuat kondisi dan juga komunikasi antar pemuda dalam satu dusun berpengaruh, sehingga nantinya dapat mempengaruhi dari tingkat komunikasi di lingkungan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, di sini terdapat Google Meet yang merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi video telekonferensi, di mana layanan ini dapat menampung sekitar 100 orang dalam satu sesi rapat virtual dan juga dapat mengadakan rapat dengan berdurasi hingga 60 menit per rapat. Di mana keunggulan dari Google Meet sendiri yaitu Google Meet dapat digunakan baik itu melalui aplikasi desktop maupun mobile yang dalam hal pelaksanaannya tidak memungut biaya sedikit pun. Hal ini juga melihat kondisi dari pandemi COVID dan lain sebagainya, sehingga penggunaan Google Meet untuk saat ini memang digratiskan, sehingga peluang ini dapat digunakan oleh pemuda di Karang Taruna untuk aktif dan juga terus berkomunikasi menggunakan aplikasi ini. Kemudian juga terkait dengan penggunaannya sendiri, Google Meet dapat digunakan dengan mudah dengan syarat yaitu memiliki akun Google atau akun email Google seperti itu. Terkait dengan penggunaan Google Meet sendiri, di sini terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan Google Meet di desktop, baik menggunakan laptop maupun PC. Yang kedua yaitu penggunaan Google Meet di mobile, yaitu dengan menggunakan smartphone. Yang pertama terkait dengan penggunaan Google Meet di desktop dapat dilakukan yaitu melalui PC, komputer, maupun juga melalui laptop dengan membuka Google Meet di browser dari masing-masing perangkat. Kemudian dapat memulai rapat baru dengan melakukan klik rapat baru, di mana dalam tampilannya tersendiri terdapat beberapa opsi. Yang pertama dapat melakukan ataupun mengikuti rapat secara langsung melalui link yang telah dibagikan dari teman dengan cara menempelkan link kepada browser atau mempastekan link yang telah diterima dalam link yang terdapat di kolom masukkan kode atau link, dan nanti akan langsung masuk bergabung dalam rapat yang telah dibuat. Kemudian terkait dengan pembuatan rapat sendiri, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama yaitu buat rapat untuk nanti, di mana untuk fungsinya sendiri ini dapat terkait dengan linknya dapat dibagikan detailnya kepada para peserta untuk nantinya dapat mengikuti rapat di kemudian kesempatan seperti itu. Kemudian juga dapat dengan mudah
melakukan salin link rapat dan langsung dibagikan kepada peserta. Kemudian yang kedua yaitu melalui mulai rapat instan, di mana terkait dengan penggunaannya sendiri memang langsung dapat digunakan oleh pembuat rapat untuk nantinya dapat dibagikan kepada peserta terkait link rapatnya sendiri. Kemudian terkait dengan yang ketiga yaitu pembuatan jadwal tersendiri terkait dengan Google Meet yang disinkronkan melalui Google Calendar, yaitu dengan membuat jadwal rapat yang nantinya akan diarahkan melalui Google Calendar. Terkait dengan penggunaan Google Meet di desktop, berikut merupakan tutorial dari penggunaan Google Meet melalui desktop. Terkait dengan penggunaan Google Meet di desktop, yang pertama dapat membuka browser yang terdapat baik itu di PC maupun laptop, dan juga membuka meet.google.com yang nantinya dapat terlihat tampilan seperti ini. Kemudian dapat melakukan login sesuai dengan akun Gmail yang dimiliki, yaitu dengan mengisikan email sesuai dengan data yang dimiliki dan mengisi password sesuai dengan email yang telah dimiliki. Kemudian setelah masuk dalam email yang dimiliki, nantinya terdapat tampilan seperti berikut, di mana yang pertama terkait dengan mengikuti ataupun bergabung dapat langsung mengetikkan kode link sesuai dengan yang ada. Kemudian terkait dengan pembuatan rapat, di sini ada 3 bentuk, yaitu buat rapat untuk nanti, di mana terkait dengan linknya nanti dapat langsung diberikan kepada peserta untuk join dalam rapat. Kemudian yang kedua terkait dengan penjadwalan Google Meet yang nantinya akan disinkronisasi melalui Google Calendar, di mana untuk membuatnya dapat mengetikkan judul dari rapat yang ada, misalkan dapat diisi rapat Karang Taruna, kemudian juga mengisi terkait dengan tanggal pelaksanaan dari rapatnya sendiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik itu dari tanggal dan juga waktu pelaksanaan, di mana di sini akan dilakukan rapat di tanggal 24 Januari dari pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang sebagai contoh. Kemudian terkait dengan link juga sudah ada, dapat di copy dan nanti dapat didistribusikan. Terkait dengan lokasi pelaksanaan juga dapat ditambahkan di sini dengan mengetikkan lokasi sesuai dengan Maps. Selain itu juga dapat menambahkan deskripsi dari pelaksanaan rapat yang dilakukan. Selain itu kita juga dapat menambahkan tamu ataupun yang diundang sesuai dengan email yang dimiliki oleh peserta. Dan untuk menyimpannya dapat mengklik simpan pada bagian atas. Dan di sini juga telah tertampil terkait dengan pelaksanaan rapat yang akan dilakukan di 24 Januari, yaitu rapat Karang Taruna seperti ini dengan rincian dan juga link yang dapat dibagikan langsung kepada peserta. Kemudian yang ketiga yaitu langsung mulai rapat instan. Di sini dapat dilakukan masuk langsung rapat instan yang dibuat, di mana untuk fitur-fiturnya sendiri dapat dilihat dalam tampilan seperti berikut. Untuk berikut merupakan tampilannya. Di sini ada tombol video untuk menonaktifkan maupun mengaktifkan video, dan juga ada tombol suara seperti itu. Kemudian juga ini beberapa pengaturan terkait dengan rincian dari kegiatan ini, dan untuk masuk juga langsung dapat mengklik gabung sekarang. Kemudian seperti ini merupakan tampilan dari rapat instan yang telah dibuat. Untuk linknya juga sudah tertera dan dapat langsung disalin untuk info, maupun kita juga dapat mengundang dari peserta yang ada melalui email yang dimiliki. Selain itu di pojok kiri
juga terdapat detail dari rapat yang dapat dilakukan salin untuk dibagikan kepada peserta. Kemudian juga di sini terdapat tombol audio dan juga video untuk diaktifkan maupun dinonaktifkan, dan juga untuk tombol tengah yaitu mengakhiri panggilan. Kemudian juga di bagian atas di sini ada tombol terkait dengan kepesertaan. Di sini masih ada 1 orang. Kemudian nanti jika ada yang masuk akan langsung terkoneksi dan juga langsung masuk ke dalam room yang telah dibuat. Kemudian di sini juga jika muncul peserta, pemilik rapat dapat mengizinkan ataupun menolak sesuai dengan nama dan lain sebagainya. Kemudian juga selain itu di sini ada fitur chat yang dapat membuat koneksi ataupun juga komunikasi antar peserta dapat dilakukan baik itu melalui via audio maupun melalui pesan chat yang tertera di sebelah kanan layar seperti itu. Peserta dapat melakukan mengirim ataupun juga membalas pesan yang ada di sana. Kemudian di bagian bawah di sini juga terdapat beberapa opsi lainnya terkait dengan pengaturan-pengaturan yang ada di Google Meet secara sederhana. Kemudian juga di sebelahnya terkait dengan presentasi, ini juga dari peserta dapat melakukan presentasi mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam rapat, baik itu dalam Karang Taruna, baik itu berwujud PowerPoint, kemudian juga video dan lain sebagainya, dapat dibagikan melalui dan juga dipresentasikan melalui tombol presentasikan sekarang seperti itu. Peserta dapat membagikan layar sesuai dengan yang diinginkan untuk nantinya dapat dibagikan kepada peserta sesuai dengan hal-hal yang ingin ditampilkan. Selain itu kita juga dapat mengecek terkait dengan presentasi yang kita tampilkan melalui link tampilan, di mana kita dapat mengklik dan juga melihat terkait dengan yang tertampil di layar. Kemudian juga kita juga dapat mengakhiri dari pembagian ataupun juga presentasi dengan mengklik stop presentasi seperti itu. Kemudian terkait dengan penyelesaian ataupun pengakhiran, kita juga dapat mengklik tombol di bagian bawah, nantinya akan langsung keluar dari rapat seperti itu. Demikian merupakan pemaparan dari penggunaan Google Meet melalui desktop. Yang kemudian yang kedua yaitu penggunaan Google Meet di mobile, di mana untuk saat ini banyak masyarakat yang menggunakan Android maupun smartphone yang mereka punya untuk dapat bergabung di rapat-rapat yang telah dibuat seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan Google Meet ini sendiri di mobile, di sini beberapa penggunaannya, di mana untuk pengguna smartphone dapat dilakukan unduh terlebih dahulu di toko aplikasi untuk dapat mengakses dari aplikasi Google Meet. Kemudian setelah diunduh dan juga terpasang, kemudian juga buka aplikasi Google Meet untuk nantinya dapat melakukan proses login dengan menggunakan akun Google masing-masing, dan nantinya beberapa saat pengguna akan diantar ke tampilan utama Google Meet, di mana pengguna dapat mengklik tombol New Meeting untuk membuat ruangan virtual baru. Terkait dengan penggunaan Google Meet di mobile, baik itu smartphone, di sini terdapat tutorial terkait dengan penggunaannya. Setelah aplikasi Google Meet ini di-download dari toko aplikasi, kita dapat membuka aplikasi Google Meet yang telah kita miliki. Kemudian di sini merupakan tampilan awal dari Google Meet di mobile,
Di sini kita dapat mengklik terkait dengan gabung rapat dan juga memastikan terkait dengan link yang telah kita dapat untuk langsung bergabung. Kemudian terkait dengan rapat baru, sama seperti yang terdapat di opsi-opsi dalam Google Meet di desktop. Di sini yang pertama dapat melakukan pembuatan rapat Google Meet untuk nanti. Kemudian juga terkait dengan penjadwalan dari kegiatan rapat juga dapat dibuat melalui aplikasi ini di mobile dengan membuat Google Calendar, mengklikkan sesuai dengan judul ataupun rapat, kemudian juga mengisi terkait dengan tanggal dan juga waktu pelaksanaan. Kemudian juga selain itu di sini terdapat beberapa hal lain, yaitu terkait dengan penambahan orang yang diundang, kemudian juga link dari Google Meet itu sendiri, kemudian juga kita dapat menambahkan terkait ruangan yang akan dipakai dan juga lokasi yang akan kita sebagai tempat pelaksanaan dari kegiatan atau rapat Karang Taruna ini. Kemudian kita juga dapat mengisi deskripsi sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan rapat di Google Meet ini. Dan nantinya dapat memberikan ataupun menyimpan dari hal-hal yang telah dibuat. Kemudian terkait dengan rapat langsung atau rapat instan, ada tampilan seperti berikut, di mana tertampil terkait dengan sama seperti yang ada di layar desktop, di mana di sini ada terkait tombol video untuk memperlihatkan muka dan juga wajah. Kemudian juga ada tombol audio untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan suara. Di sini juga ada tombol untuk memberikan isyarat seperti itu untuk dilihat oleh pengguna dan juga peserta lainnya ketika ingin menyampaikan masukan ataupun saran-saran yang akan diberikan. Seperti itu. Kemudian juga di tengah layar di sini ada informasi terkait dengan link dari Google Meet yang dapat dibagikan langsung kepada para peserta. Dan ketika ada yang ingin join dapat dilihat seperti di layar, dapat dilakukan izin maupun ditolak untuk masuk dalam ruang Google Meet. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa opsi. Yang pertama terkait dengan pesan dalam panggilan, kita dapat mengirimkan berbagai pesan kepada masing-masing maupun juga kepada para peserta di sini. Untuk nantinya dari para peserta juga dapat membalas sesuai dengan pesan yang telah dikirimkan seperti itu, sehingga bukan hanya melalui via suara, kita juga dapat menggunakan fitur pesan ini untuk berkomunikasi dengan peserta yang lainnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan fitur lainnya yang terdapat di sebelah bawah, yang itu terkait dengan pembagian layar, bagikan layar untuk mempresentasikan apa yang telah dibuat seperti itu, di mana nantinya peserta dapat melihat terkait dengan tampilan yang ada di layar mobile dari hal-hal yang ingin dipresentasikan oleh penggunanya, seperti itu. Kemudian untuk menonaktifkannya kita juga dapat berhentikan terkait dengan stop sharing dari apa yang telah kita paparkan. Dan untuk mengakhiri kita juga dapat mengklik pada bagian layar di bawah untuk menghentikan terkait dengan rapat yang telah dilaksanakan. Demikian terkait dengan tutorial penggunaan Google Meet bagi Karang Taruna di masa pandemi.
di mana diharapkan adanya edukasi ini dapat meningkatkan komunikasi bagi para pemuda yang masuk dalam Karang Taruna untuk tetap aktif berkomunikasi dan juga berkoordinasi terkait dengan informasi yang ada di dalam dusun maupun desa, tidak terbatas akan adanya pandemi COVID-19. Mungkin demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.